Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai sholat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemarin kita sudah mencapai kepada orang yang sholat, yang memelihara sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang membela terhadap sholat mereka menjaga. Sebelumnya kita membahas illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang mereka terhadap sholat mereka konsisten. Ya. Perubahan dari daimun ke yuhafizun selalu diiringi ibadah qalbu dan ibadah sosial. Perubahan mengiringi tingkat daimun berbeda dengan tingkat yuhafizun. Kalau tingkat daimun, ibadah sosialnya, ibadah hatinya berkaitan erat dengan pribadi, lebih kepada pribadi. Kalau yuhafizun lebih kepada masyarakat, orang banyak. Ya. Mari kita lihat, ya, mengapa kita katakan orang banyak. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka terhadap amanat-amanat dan janji mereka yang dipelihara, yang dipenuhi. Jadi dia melihara janji dan amanat. Ya. Amanat itu banyak, ya. Tergantung kedudukan kita di dalam masyarakat. Kalau kita punya jabatan, amanat itu adalah jabatan. Kalau kita punya fungsi di masyarakat sebagai tokoh, tentu amanat berkaitan dengan ketokohan kita. Ya. Kalau kita katakanlah ketua masjid, maka amanat itu tertanam, terikat dengan ketua masjid, ya. Jadi semakin bermasyarakat. Ya. Kemudian walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang mereka terhadap kesaksian mereka adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan. Nah, dalam urusan kesaksian ini banyak masalahnya, ya. Banyak masalahnya sampai dengan kita menyaksikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nanti kita bahas sendiri, akan panjang, ya. Bagaimana kita menyaksikan. Di sini tersirat menjadi orang yang menyaksikan, tersirat bahwa di dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya adalah orang yang memperoleh ilmu. Ya, pertama
Allah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran itu adalah benar. Kemudian di dalam surah Al-Imran Allah menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat dan orang yang berilmu gitu. Ini panjang ya. Kemudian ulaika fi jannatin makramun. Mereka itu di dalam taman-taman surga, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di dalam surah Al-An'am. Ya, di dalam surah Al-An'am ayat 92. Ya. Di dalam ayat 92 ini dijadikan wahum ala salatihim yuhafizun, dijadikan penutup ayat gitu ya. Sebagaimana saya pernah sampaikan, betul-betul kita perhatikan. Seandainya wallahu azizun hakim, wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa dan Maha Hakim, Maha memutus, Maha bijaksana. Berbeda wallahu azizur rahim, wallahu azizul ghafur. Kalau kita melihat ayat itu ditutup oleh potongan-potongan ayat seperti ini, maka dipahamkan dalam hati kita ada sesuatu yang terkait dengan penutup itu, kan? Mari kita baca pangkalnya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan Al-Quran ini kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan, mubarakun. Artinya orang yang sholat pada level yuhafizun sudah didekatkan dengan Al-Quran, ya, dekat dengan Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Di sini ayat ini putus. Mari kita lihat dalam surah Shad supaya nyambung. Ya. Mubarakun, yang barakah itu berisi, ya, berisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang dirurunkan kepada engkau, ya, kepada Nabi Muhammad, penuh dengan berkah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memunculkan berkah itu? Ya. Mubarakun itu bagaimana memunculkannya? Ya. Liyadabbaru ayati, agar mereka merenungkan, mentadaburi, ya, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Mengapa terjadi perubahan domirnya? Pada awal kalimat mubarakun ilaika anzalnahu,
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Pertama dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kitab ini yang diturunkan kepada engkau gitu. Liyadabbaru ayati, agar mereka merenungi, mentadaburi mereka. Artinya ada proses dari diri Rasulullah SAW dalam mengemban tugas, ya. Di dalam surah As-Saff ayat kedua, bagaimana Nabi Muhammad SAW ada 4 tugasnya. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan tugasnya, sehingga liyadabbaru ayatihi, mereka mentadaburi kandungan-kandungan ayatnya, baru muncul mubarakun gitu, ya, baru muncul mubarakun. Waliyatazakkaru, dan agar mereka mengambil pelajaran. Siapa yang mengambil pelajaran itu? Ulul albab, ya. Mengambil pelajaran itu adalah orang-orang ulul albab, orang-orang yang bersih hatinya dan cerdas. Mari kita lanjutkan lagi. Potongan ayat tadi, jadi terjawab, mubarakun itu akan muncul, ya, apabila ditadaburi ayat-ayat, isi kandungannya, dan dijadikan pelajaran bagi kita, ya. Apa isi daripada ayat itu? Manfaatnya, musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, gitu ya, itu. Maupun kitab-kitab yang dihadapi, yang artinya kitab Quran sendiri, ya, itu. Nah, musaddiqul lima baina yadaini, siddiqun, ya. Jadi berkenaan dengan ilmu yang membenarkan. Kemarin kita sudah membahas orang yang membenarkan hari akhirat, ya kan, kemarin salah satu butir dalam daimun itu membenarkan hari kiamat. Nah, itu musaddiqun artinya berkenaan dengan ilmu, ya. Jadi membenarkan itu bersyarat. Orang yang membenarkan itu adalah orang yang punya pengetahuan. Gitu. Tujuannya apa? Litunzira ummal qura wa man haulaha, agar disampaikan kepada masyarakat Mekah dan sekitarnya dan siapa yang di sekelilingnya. Itu artinya ada pesan dakwah, gitu ya, untuk menyampaikan. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang mereka beriman kepada akhirat. Yu'minuna bihi, mereka beriman kepada Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun, ya. Artinya orang yang memelihara sholat itu sudah didekatkan, ya, kepada Al-Quran, ya. Jadi sholat itu sudah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Semua sebutan-sebutan di dalam Al-Quran, ya, kalimat-kalimat dalam Al-Quran, dalam sholat itu tidak terlepas dengan Al-Quran, gitu ya. Apalagi Al-Fatihah. Kita berpikir tuh, mengapa Al-Fatihah itu dijadikan induknya Quran, dijadikan syarat mutlak di dalam sholat. Kalau tidak baca Al-Fatihah,
sholatnya tidak sah. Ya, itu jadi pikiran kita nanti sampai ke situ ya. Jadi sholat tidak terlepas dari Quran. Nanti kita pelajari 2 ayat yang mengatakan sholat dan Quran itu 2 ayat yang berdekatan, yaitu surah Al-Ankabut ayat 45 dan surah Fatir ayat 29. Nah, ini nanti besok kita teruskan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Mudah-mudahan dalam bulan ini ya, menghabiskan bulan ini seluruh berkenaan dengan sholat, sehingga bisa mencapai pengertian kita ke arah sholat khusyuk. Ini belum belajar mengenai sholat khusyuk, itu belum. Hanya jalannya saja. Pertama, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pertama, yang berkenaan dengan kelalaian. Kedua, walladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang konsisten. Kemudian ketiga, alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Nah, yuhafizun ini agak lengket. Agak banyak persoalan yang perlu kita bahas ya. Dari subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.